Mana mungkin ya sang pamong Nusantara mau berkata-kata dengan pengelola wisata, kan nggak mungkin lah. Sedangkan pengelola wisata ya secengkal itu harus bayar, itu kan termasuk haram dikala tatanan Majapahit. Ya saya meyakini itu, saya meyakini, yang lain nggak yakin nggak apa-apa, sebab saya mendapat petunjuk bahwasanya ketika pada zaman itu sejahtera bersama sesuai ukurannya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Wilahing jati nuhuni ajat leluhur Nusantara, tapi urut salam mulih. Saya tidak bosan-bosan ya mengkaitkan bahwasanya tanah Jawa atau Nusantara yang sekarang bernama Indonesia adalah ada pamomongnya, ada danyang tanah Jawa ya, ada danyangnya, ada indangnya, indang danyang. Itu juga perlu penjelasan tertentu bahwa siapakah danyang tanah Jawa? Danyang tanah Jawa yang termaksud ya tidak lain Sabto Palon setelah era Majapahit. Kalau dulu ya sang pamong Nusantara dengan kegitung yang sering saya lantunkan itu adalah Hangidungo Pawelinging Kaki Sabdo Palon Pamong Nuswantara. Lah, artinya kegitung ini sudah menjadi ketetapan oleh para terdahulu kita, para leluhur kita, bahwasanya Sabdo Palon ini adalah danyang tanah Jawa atau yang ngomong ya ngomong lah, kan ada polisi pamong praja lah, kalau dijabarkan kan repot. Ngomong itu ya nakal ya diemong, diembani, sedang nurut ya diembani, sedang nakal ya diembani. Artinya masyarakat tanah Jawa ini kalaupun sedang gonjang ganjing banyak kerakusan mungkin, atau sedang banyak keserakahan mungkin, atau sedang banyak kebaikan, tetap diemong, tetap dipilih siapa yang akan memimpin, siapa yang dipimpin. Nah, walaupun untuk saat ini mau tidak mau jarang sekali yang mempercayai apalagi meyakini hal-hal yang demikian. Namun karena kami punya panutan yang termasuk adalah guru duduk dan guru patuh, saya tetap meyakini bahwasanya sang danyang tanah Jawa ini tetap ngomongi bumi Nusantara. Nah, bumi Nusantara ini tentu ada pepohonannya, ada binatangnya, dan lalu ada manusianya. Lah, manusia yang dimong ini juga manusia yang pilihan termaksud adalah wong kang gentur topolan beratane. Lalu terkait dengan sebutan Raden itu ya rasane sak geden-geden ya, bukan Raden itu rasa denda atau rasa apa geden-geden itu ibaratnya gemede. Kalau sekarang itu kan Raden itu rasa segeden-geden. Nah, itu kalau gede rasane yang dimaksud itu sekarang mungkin nyaris tidak ada. Contoh ya, sebagai kiblat saya sering mengatakan bahwasanya sebagai pancer sekarang yang masih eksis itu Yogyakarta, ibaratnya ya mau dialami sendiri hidup di Yogyakarta sekarang. Masuk ke keraton harus bayar, masuk ke hutan pinus saja harus bayar, sudah dikapling-kapling ya kan, sudah dikapling-kapling. Masuk ke lautan, tepi laut sudah bayar ya, semua sudah dikapling-kapling lah, karena terkait dengan PAD mungkin ya, pendapatan asli daerah yang mengkontribusi dan terkontribusi tidak seperti dulu masa Pak Harto. Itu kan masih mending, tidak semua dikapling gitu loh. Nah, sekarang kalau masuk ke Jogja saja ruang yang tidak membayar itu nyaris tidak ada, sedangkan Yogyakarta itu untuk kiblat. Saya mengalami sendiri kemarin ketika di Sendang Bengkung pajak gaul menurut saya juga telah memadai 100-202 juta. Saya nggak sayang untuk lingkungan, bahkan saya mematutkan tangga naik dengan harapan saya mendapat dispensasi atau skala prioritas. Nyatanya juga brekele gitu, brekele dalam arti mentalitas bangsa ini sedang bisa diukur. Ukur apa? Yang saya maksud adalah ukurannya, barometernya adalah finansial semata ya, finansial semata, derajat pangkat semat intinya. Untuk ngulah kroso ini, apalagi meyakini tanah Jawa ada yang momong, ada sang pomongnya, takut saru siku bendu ini nyaris tidak ada lah. Saya akan menceritakan bahwasanya sang pamong Nusantara itu selalu menggiring ke arah
tatanan Majapahit. Majapahit ya majas lah. Majas itu apa? Majas itu kurang lebih ya kiasan, ibaratnya laksana bintang-bintang di langit gitu dan sebagainya, ibaratnya bahasa yang memuji namun juga bisa membanting gitu loh. Ibaratnya kebun sukudel itu kan diantaranya seperti itu. Kalau kita harus bisa menafsir, jangan sampai ibaratnya kita diberi mentah ya, ibaratnya lalu kita menelan. Contoh, kepengin goleti sejati ini uripi kudu ngerteni marang susu yang angin umpamanya seperti itu. Nah, ini majas-majas menurut saya. Nah, menurut yang lain ya monggo itu bisa dipertanyakan ke ahli bahasa ya. Saya selalu mengatakan bahwasanya derap langkah Sang Pamong Nusantara itu makin intens. Intens itu ya intens gitu ya. Intens itu ya kerap kali dalam hendak menggiring Nusantara ini kembali kepada tatanan Majapahit. Lah, saya meyakini bahwasanya sekarang para sang sutopo atau para yang dipilih atau para yang sungguh-sungguh dalam memikirkan ya bangsa dan tanah air, saya mengatakan sungguh-sungguh, bukan benar-benar ya. Berbeda pandangan tanah Jawa ini nggak ada pandangan benar, namun pandangan kebajikan ya, kebajikan itu di atas kebenaran. Saya mengatakan bahwasanya Sang Pamong Nusantara ini makin intens dalam menggiring Nusantara ini atau Indonesia ini sekarang kembali ke arah tatanan Majapahit, Makanya baik sadar maupun tidak sadar sekarang banyak anak bangsa yang semoga Nusantara ini atau Indonesia ini segera kembali ke tatanan Majapahit atau tatanan dunia baru, terserah saja cara mengatakan. Nah, kedepannya yang saya maksud Sang Pamong Nusantara ini makin intens. Mengapa demikian? Karena ibaratnya dirembuk srono aris wis podo ngomoih ing rembuk ya enggan bermusyawarah lagi. Bermusyawarah yang termaksud adalah musyawarah mufakat, adanya tatanan adiluhung yang semestinya dipelihara. Sekarang mohon maaf, tatanan adiluhung apalah itu, yang penting kita itu bisa kecukupan ekonomi, mensejahterakan. Nah, konsep sekarang kan kecukupan ekonomi, makanya sampai diplatok loh sekarang. Jangankan di kota-kota seperti yang kecil-kecil ya, sekarang di kota besar aja kan tahunya itu mohon maaf. Sekarang di kota besar saja ya, itu sebagai kiblat Jogja Solo masuk keraton sudah bayar ya kan. Sekali lagi saya mengatakan lah, ini sebagai bahan introspeksi. Mau masuk ke tepi pantai bayar nggak? Bayar. Dari pantai Depok, Parangtritis dan sebagainya semua bayar ya kan. Lalu mau masuk ke hutan pinus, becici dan sebagainya bayar. Nah, makanya saya memuji itu. Kalau perlu ibaratnya jangan sampai ada tanah secengkal yang diinjak oleh baik warga Jogja maupun non Jogja, itu harus bayar. Bagaimana caranya? Karena itu PAD berhitungannya kan. Lah, ini tindakan yang cukup bagus menurut saya karena memikirkan kesejahteraan bagi pengelolanya. Mungkin kalau yang menginjak punya uang dan tidak punya uang ya cari dulu baru bisa nginjak gitu kan. Ya kan seperti itulah. Saya mengalami sendiri kemarin saya tinggal di Jogja. Menurut kami memang tatanannya telah begitu, saya nggak menjelekkan. Saking patuhnya sang pengelola yang diserahi 500 sekian hektar baru dipakai 41 hektar dan lalu dia masih kurang dan takut kalau kita itu akan menguasai begitu loh, menguasai atas nama undang-undang dan KPK atau RPK atau RPM mungkin ya, saya nggak tahu persis itu, sehingga kita itu tersingkirkan karena dianggap tidak bisa mendukung gerakan-gerakannya atau mungkin dianalisakan sebagai teroris, mungkin nggak tahu saya. Yang jelas saya untuk kepentingan adiluhung ini sementara terkalahkan oleh kepentingan wisata. Lah, dengan demikian tentunya ya mana mungkin ibaratnya Sang Pamong Nusantara itu berkata-kata dengan sang pengelola wisata. Mana mungkin ya Sang Pamong Nusantara mau berkata-kata dengan pengelola wisata, kan nggak mungkin lah. Sedangkan pengelola wisata ya secengkal itu harus bayar, itu kan termasuk haram dikala tatanan Majapahit ya. Saya meyakini itu. Saya meyakini yang lain nggak yakin nggak apa-apa, sebab saya mendapat petunjuk bahwasanya ketika pada zaman itu sejahtera bersama sesuai ukurannya. Artinya di situ sukarela ya. Sukarela punya duit ya bayar, tidak punya duit ya bayar lah. Sekarang kalau nginjek ke hutan pinus di sana kalau nggak punya 5.000 nggak bisa masuk dong ya kan. Nah, jangankan 5.000, 50 rupiah kalau lagi nggak ada. Nah, ini sebuah pemetakan yang menurut tata lahir itu saya cukup mengacungkan
menjungkirkan jempol, namun tata batin saya ya cukup menjungkirkan jempol gitu loh. Nah ini sebuah hal bahwasanya saya yakin makin intensnya suasana ini, Sabdo Palon akan mengiring, dan siapa yang tidak nurut kepada arah kembalinya tatanan Majapahit di bumi Nusantara, niscaya akan menjadi satrunya. Satru itu ya musuh ya, satru itu ya bermusuh, berarti akan dibinasakan. Mungkin dibinasakan dengan caranya, atau setidaknya diberi peringatan lebih dahsyat daripada yang kemarin-kemarin. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap kabeh murka angkara sing padha rebutake sepadane makhluk orang